pemeriksaan rutinnya Mbak. Sebelumnya sudah diberi obat cacing nggak Mbak? Iya sudah dok. Kalau vaksinnya Mbak, Iya sudah. berarti obat cacing dan vaksinnya teratur ya Mbak? Iya dok. Ya bagus Mbak. Sebelum saya lakukan pemeriksaannya Mbak, saya mau data kucingnya dulu ya Mbak. Iya dok. Ini nama kucingnya siapa ya Mbak? Aci. Aci. Berarti kucing Mbak ini jantan ya Mbak? Iya dok. Begini Mbak, sebelumnya saya mau tanyakan Mbak, dia kalau di rumah tingkah lakunya itu bagaimana ya Mbak? Agresif dok. Oh agresif ya Mbak. Terus dia di rumah ada temennya nggak? Kayak begitu Mbak, kayak dia punya Mbak punya hewan peliharaan lain atau bagaimana? Cuman sendiri dok. Oh berarti si Aci ini cuma hewan peliharaan Mbak satu-satunya ya begitu? Oh iya Mbak. Terus makannya kalau di rumah dia bagaimana Mbak? Maksudnya Mbak ini makanannya Mbak beri makanan berapa kali sehari? 3 kali sehari dok. Oh ya berarti aman ya Mbak. Iya ya. Iya dok. Terus ini kandangnya kalau di rumah bagaimana Mbak? Mbak selalu bersihkan atau sekali seminggu atau bagaimana Mbak? Tiap hari dok dibersihkan. Terus kalau ini Mbak kesehariannya itu di rumah bagaimana Mbak? Lepaskan atau Mbak kandang terus atau bagaimana? Dikandangkan dok. Oh dikandangkan ya Mbak. Oh iya iya iya. Bagus ya Mbak kucingnya. Iya. Ya udah Mbak kalau begitu saya lakukan pemeriksaan pertama dulu ya Mbak. Silakan. Saya lakukan pemeriksaan suhunya dulu Mbak supaya kita bisa tahu apa kucingnya ini demam atau tidak begitu Mbak. Iya dok. Permisi ya Mbak. Oke. Jadi Mbak suhunya kucing Mbak ini normal ya Mbak. Dia suhunya itu 37,1 derajat Celcius. Oke. Sebelum itu Mbak, saya mau periksa juga bagian kepala sama telinganya ya Mbak, supaya kita bisa tahu kayak gimana gitu dia perubahannya. Ayo Aci, ayo ayo. Coba. Oke. Jadi bisa dilihat ya Mbak, kepalanya itu dia tegak, terus bagian telinganya, kupingnya dia juga tegak, berarti ini kucing Mbak normal. Terus kita periksa bagian matanya ya Mbak ya, supaya kita bisa melihat apakah ada kelainan dalam matanya atau bagaimana. Kan kucing-kucing yang kayak begini kan Mbak, biasa dia tuh kena parasit bagian matanya atau apa, kotoran, jadi kita harus periksa bagian matanya juga Mbak. Iya. Ayo, ayo Aci, ayo. Ayo nak. Coba. Oke. Jadi Mbak setelah saya periksa bagian matanya, Iya dok. kucing Mbak ini dia ini palpebranya itu tidak ada kelainan, terus di bagian silianya juga bagus, normal. Terus kucing Mbak ini juga tidak mengalami dehidrasi. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui dehidrasinya itu Mbak? Dari turgornya Mbak. Nah, kayak begini. Nah, dia tuh aman ya Mbak, normal, artinya dia cuma kurang lebih 2 detik ya Mbak. Jadi berarti kucing Mbak ini normal, tidak mengalami dehidrasi Mbak. Baiklah Mbak, kalau begitu saya lakukan pemeriksaan lanjutannya, yaitu pemeriksaan denyut jantungnya yang Mbak, supaya kita bisa tahu bahwa denyut jantungnya ini normal atau bagaimana. Ayo Aci, ayo ayo. Jadi Mbak, di sini saya mendapatkan kalau denyut jantungnya itu juga normal, yang mana frekuensi nadinya itu 90 kali per menit.
Sedangkan untuk frekuensi nafasnya itu saya dapatkan 25 kali per menit. Jadi kucing Mbak ini Aci, dia alhamdulillah normal ya Mbak. Mulai dari pemeriksaan suhunya, pemeriksaan matanya, pemeriksaan jantungnya, semuanya normal ya. Ini Mbak, kucing Mbak ini kalau di rumah Mbak biasa kasih pakan yang bagaimana Mbak? Yang kering atau basah atau bagaimana? Yang basah atau biasa bergantian dong. Pakan basah ya Mbak? Iya dong. Begini Mbak, baiknya itu Mbak berikan pakan basahnya itu sekali seminggu. Artinya Mbak beri pakannya itu campur ya Mbak. Mbak lebih sering memberikan pakan kering pada kucingnya. Nah, gini Mbak, kalau boleh tahu pakan yang biasa Mbak berikan itu yang pakan bagaimana Mbak? Iya Mbak. Merek Bolt. Bolt ya Mbak. Begini ya Mbak, bukannya saya mau menjatuhkan yang pakan yang seperti yang Bolt itu. Cuma kalau untuk pakan seperti itu dia itu memiliki efek di bagian dia tuh bisa efeknya pada saluran urinarianya si kucing ini Mbak. Jadi dia itu bisa terganggu bagian sistem urinarianya. Jadi kalau boleh saya sarankan ya Mbak, pakan yang baiknya itu untuk si kucing Mbak ini mungkin Mbak bisa berikan pakan yang merek Pro Diet atau RC. Itu lebih bagus Mbak untuk kucingnya Mbak, karena untuk pakan yang itu dia tuh bisa meningkatkan kekebalan dan imun tubuh pada si kucing ini Mbak. Terus dia juga efek sampingnya tidak pada sistem urinaria. Intinya pakan yang itu bagus untuk kucing Mbak. Selain itu Mbak juga harus lebih sering memberikan vitamin ya Mbak pada kucing Mbak. Kalau konsum Mbak selanjutnya mungkin bisa beri vitamin pada kucingnya. Dan untuk menyarankan lagi Mbak, mungkin Mbak bisa beri Nutrijel Plus. Nah itu kalau Nutrijel Plus itu dia itu semacam jelly Mbak. Jadi kalau biasa kalau untuk pada kucing biasa kita kasih sedikit pada jari Mbak gitu, baru ini kayak gini ke Mbak. Jadi dia bisa jilat jarinya Mbak yang ada Nutrijelnya begitu. Ya jadi pada dasarnya kucing Mbak ini setelah saya lakukan pemeriksaannya tadi, dia tuh normal Mbak, mulai dari suhu tubuhnya, bagian matanya dan jantungnya semuanya terdeteksi normal Mbak. Cuma tadi mungkin saya bisa melihat lagi ya Mbak bagian telinganya, apa telinga itu bersih atau gimana. Jadi kalau misalnya untuk pemeriksaan selanjutnya mungkin bisa Mbak periksa lebih lanjut atau dibersihkan lebih baik gitu. Nah, jadi bisa dilihat sendiri ya Mbak, kalau kucing Mbak ini terlihat normal, bersih dan juga sehat. Jadi kesimpulannya itu Mbak, kucing Mbak itu aman. Tapi ada baiknya Mbak tetap lakukan pemeriksaan rutinnya per bulan secara bertahap. Kemudian jangan lupa juga Mbak selalu berikan vitamin, pakan yang tadi saya sarankan. Terus juga itu Mbak, Mbak jangan lupa lakukan vaksin pada kucingnya. Dan pemberian obat cacing juga Mbak, jangan lupa ya Mbak ya. Jadi kalau dari saya Mbak, kucing Mbak ini alhamdulillah sehat dan boleh dibawa pulang Mbak.